Badan SAR Nasional yang disebut Basarnas merupakan lembaga non-kementerian yang bergerak di bidang pencarian dan pertolongan, dituntut untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab penuh dalam melaksanakan operasi SAR. Kantor SAR sebagai unit pelaksana teknis Badan SAR Nasional sesuai dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK08 Tahun 2010 mempunyai tugas melaksanakan siaga SAR, pelatihan SAR, pembinaan potensi SAR, tindak awal dan operasi SAR, serta pengerahan dan pengendalian potensi SAR dalam rangka operasi SAR yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan atau penerbangan atau bencana dan musibah lainnya. Kantor SAR dituntut untuk selalu siap siaga setiap saat dalam menghadapi musibah. 3 strategi Basarnas dalam meningkatkan pelayanan SAR bagi masyarakat antara lain: meningkatkan respon time dengan melaksanakan siaga SAR terus-menerus selama 24 jam, mempermudah penyampaian informasi musibah melalui peningkatan sarana deteksi dini dan sosialisasi, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan tim rescue melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan SAR merupakan salah satu sarana investasi terhadap kemampuan tim rescue yang bertujuan agar mampu melaksanakan, mengantisipasi, serta menghadapi kemungkinan tugas-tugas SAR saat ini dan masa mendatang. Dengan demikian, Diklat SAR merupakan suatu proses dinamis yang bertahap, bertingkat, dan berkesinambungan yang mampu menciptakan kondisi guna menyesuaikan diri selaras dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan perubahan lingkungan dan penugasan. Dalam proses dinamis tersebut, maka Diklat SAR tingkat dasar merupakan tahap awal dalam memulai langkah pembinaan sumber daya manusia yang akan mampu menjadi insan-insan SAR untuk melaksanakan tugas-tugas SAR saat ini dan masa mendatang. Tujuan dan sasaran pendidikan dan pelatihan dasar SAR harus mencerminkan adanya peningkatan dalam pola sikap dengan ciri kerelaan berkorban dalam arti peningkatan penghayatan statusnya sebagai insan SAR, pola pikir dengan ciri kemampuan analisa dalam menghadapi tugas sebagai insan SAR, pola tindak dengan ciri memiliki kualifikasi sebagai insan SAR yang handal dalam melaksanakan tugas, memiliki kemampuan dan keterampilan dasar dalam melaksanakan operasi SAR di darat dan di laut, serta mampu memberikan pertolongan pertama pada korban. Pola sikap, pola pikir, dan pola tindak tersebut membawa implikasi bahwa ciri hasil pendidikan dan pelatihan SAR tingkat dasar adalah 1. Meningkatnya jiwa berani berkorban. 2. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan sebagai tenaga SAR. 3. Berkembangnya modus pemikiran yang berdasarkan pada rasa cinta sesama dan lingkungan. Adapun materi yang diajarkan mengacu pada tujuan dan benefit pelatihan, mempertimbangkan kemampuan peserta, antara lain pengetahuan dasar SAR, pengantar medical first responder, pemindahan korban, penilaian korban, praktek pemeriksaan fisik, bantuan hidup dasar dan resusitasi jantung paru, praktek RJP, perdarahan dan shock, cedera jaringan lunak, cedera alat gerak, cedera kepala, leher dan tulang belakang, luka bakar dan kedaruratan lingkungan, safety kerja di lingkungan vertikal, pengenalan peralatan evakuasi, pengetahuan tali dan simpul, praktek pembuatan simpul, pengantar anchoring dan belaying, pengantar asken dan disken, pengantar lifting dan lowering, praktek pembuatan simpul, praktek ring lowering dan lifting, praktek asken dan disken, simulasi heli rattling, simulasi prijam, praktek lowering dan lifting, pengantar heli rescue, navigasi darat, teknik pencarian di darat, praktek ring navigasi darat dan teknik pencarian di darat, P3M, komunikasi SAR, survival, teknik pertolongan di air, aplikasi tebing, aplikasi gunung hutan, dan aplikasi air. Pelatihan SAR tingkat dasar Angkatan ke-53
dilaksanakan selama 21 hari, terbagi menjadi 3 kelas yang masing-masing kelas terdiri dari 35 orang. Dari masing-masing kelas terbagi menjadi 4 regu. Pada tanggal 5 April 2011 telah dilaksanakan briefing instruktur untuk persiapan pelatihan. Kemudian pada tanggal 7 April 2011 telah dilaksanakan upacara pembukaan pelatihan SAR tingkat dasar yang dibuka oleh Direktur Diklat dan Pemasyarakatan SAR. Metode yang diterapkan dalam program pelatihan ini adalah metode adult learning dengan berbagai cara antara lain ceramah, tanya jawab, lecture, latihan dan drill, simulasi untuk dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk hasil kelulusan, maka dilakukan penilaian yang terdiri dari: pertama, knowledge and skill dengan indeks 50%. Untuk knowledge, terdiri atas tes tertulis MFR, tes tertulis teknik evakuasi, tes tertulis navigasi darat dan ESAR. Untuk skill, terdiri atas praktek pemeriksaan fisik, praktek resusitasi jantung paru, praktek pembuatan simpul, praktek ascending dan descending, praktek lowering dan lifting, praktek navigasi darat, praktek ESAR, dan praktek teknik pertolongan di air. Kedua, aptitude dengan indeks 40%, terdiri dari etika, kepatuhan, keberanian, kedisiplinan, kerapian, kebersihan, motivasi, dan kerjasama. Ketiga, fisik dengan indeks 10%, yang terdiri dari semaptaan A, lari 12 menit, semaptaan B, sit up, push up, pull up, dan shuttle run. Pelatihan SAR tingkat dasar angkatan ke-53 telah dilakukan penilaian, terdiri dari tes tertulis, praktek, penilaian kepribadian, dan tes kesemaptaan dengan batas nilai kelulusan minimal 70. Bagi peserta yang dinyatakan lulus akan mendapat sertifikat dan ID card. Namun, peserta yang dinyatakan tidak lulus akan mendapatkan surat keterangan telah mengikuti pelatihan SAR tingkat dasar yang dikeluarkan oleh Direktorat Diklat dan Pemasyarakatan SAR, Badan SAR Nasional. Dengan terselenggaranya pelatihan SAR tingkat dasar ke-53, diharapkan seluruh peserta yang telah menyelesaikan pelatihan ini mampu mengimplementasikan ilmu dan pengalaman yang sudah mereka dapatkan, sehingga menjadi rescuer yang handal, terbina, terlatih, dan bertanggung jawab.